Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, jamaah pengajian Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mencurahkan dan melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian, kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, saking banyaknya apabila kita diperintahkan menghitungnya satu demi satu, niscaya tidak ada seorang mampu menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar, yang sangat mahal harganya, yang masih kita rasakan hingga detik ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan taufik, memberikan kemudahan, memberikan kekuatan, baik lahir maupun batin, kepada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali berkumpul, kembali bertemu di tempat yang mulia ini, di satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan, yakni menjalankan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni tholabul ilmi, mencari dan mempelajari ilmu agama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwasilah nama-namanya yang berada di puncaknya keindahan dan sifat-sifatnya yang berada di puncaknya ketinggian. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya amal yang soleh, amal yang diterima di sisinya, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti jika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan
dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita. Insya Allah rutin setiap Ahad keempat, yakni mempelajari fikih ibadah sehari-hari yang kita ambilkan dari sebuah kitab atau sebuah buku yang berjudul Manhajus Salikin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan yakni sifatul wudhu. Ya, sifat atau tata cara wudhu. Jadi insyaallah ta'ala kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih melanjutkan belajar bersama kita, yakni tentang sifat wudhu. Bagaimana tata cara wudhu yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan yang memiliki file PDF atau fotokopiannya bisa dibuka halaman 40 ya, di poin yang ke-9. Ya. Di sini beliau ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan umma yaksilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Kemudian ya, mencuci kedua kakinya ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki. Salasan. 3 kali, masing-masing 3 kali. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi sifat ya wudhu yang selanjutnya ya itu apa? Yakni mencuci kedua kaki itu apa? Sampai yakni mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Berapa kali, Pak? 3 kali.
3 kali. Masing-masing 3 kali berarti apa? Mencuci kaki yang kanan 3 kali. Kemudian mencuci kaki kiri sampai mata kaki juga 3 kali. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya mencuci kaki itu adalah rukun keempat dari rukun wudhu. Yang mana rukun wudhu yang pertama Bapak? Yakni membasuh atau mencuci wajah. Ya. Kemudian yang kedua, yakni apa? Mencuci atau membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Mengusap kepala. Kemudian yang keempat, apa? Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ini rukun wudhu yang keempat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak. Apa yang dimaksud dengan kaki? Nah, di sini apa? Beliau mengatakan kemudian mencuci kedua kakinya. Ya, rijlun kaki, rijlaihi kedua kakinya. Apa maksudnya kaki itu ya? Kaki itu adalah mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Ya, itu pengertian kaki menurut bahasa. Jadi apa? Dari telapak kaki sampai apa? Sampai yakni mata kaki. Sehingga kedua mata kaki itu juga ikut dibasuh atau ikut dicuci sebagaimana Bapak telapak kaki. Telapak kaki juga dicuci. Karena apa? Namanya kaki itu secara bahasa adalah telapak telapak kaki sampai mata kaki. Berarti apa? Mata kaki juga harus dicuci atau dibasuh. Ya. Demikian juga Pak, termasuk bagian kaki itu namanya tumit Pak. Tumit. Kalau tadi mata kaki ya, bahasanya polok gitu. Kalau tumit, tumit bahasa Jawa apa Pak? Tungkak. Ya, okay. Ini tungkak juga harus dibasuh, harus dicuci. Jangan sampai keliru. Yang dicuci cuma telapak kakinya dan telapak kakinya dan mata kakinya, tapi tumitnya ketinggalan. Nah, tidak boleh. Karena apa? Ada ancamannya, Pak. Ada ancaman yang sangat keras, Pak. Sangat mengerikan, Pak. Apabila kita itu berwudu, ketika mencuci kedua kaki kita, terus tumit kita atau tungkak kita gitu, itu ketinggalan. Ada hadisnya Pak. Ya, hadisnya adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang menunjukkan ancaman. Ancaman kalau ketika wudhu jangan sampai tumit kita ketinggalan, Pak. Tidak dibasuh atau tidak dicuci. Hadisnya bunyinya begini, Pak.
Ya. An Abdillah bin Amr. Qala. Dari sahabat, yakni apa? Abdillah bin Amr. Qal. Beliau mengatakan, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bukan ya. Jadi kami pernah apa? Pernah yakni ketinggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa'adrokana waqad arahaqna as-sholat. Sholat al-asri wa nahnu natawaddu'u. Waja'alna namsahu ala arjulina. Fanada bi'a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Yang artinya kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar, suatu perjalanan. Kami lalu menyusul beliau dan kami itu ketinggalan sholat, yakni sholat asar. Maka kami pun, para sahabat yang ketinggalan sholat asar, lalu berwudu. Sampai bagian kaki itu hanya diusap, tidak dicuci. Lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu memanggil, memanggil dengan suara yang keras, yang lantang. Beliau berteriak, "Wailul lil aqabi binan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau mengulanginya 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 96 dan Imam Muslim nomor 241. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hadis yang mulia ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat, menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri, ada beberapa sahabat yang ketika berwudu, ya, kakinya tidak dibasuh, tidak dicuci, tapi apa? Hanya diusap. Ya, kemudian apa? Beliau itu memanggil dengan suara yang sangat keras, yang suara yang sangat tinggi, ya. Wailun lil aqabi minan nar. Wail, celaka. Ada yang mengatakan wail itu nama neraka, Pak. Neraka wail. Celaka. Bagi siapa, Pak? Ya, celaka lil aqabi minan nar, bagi tumit-tumit dari neraka. Artinya apa? Tumit-tumit tersebut diancam, ya, bisa dibakar oleh api neraka. Kalau apa? Ketika berwudu tidak apa? Tidak ikut dibasuh. Dalam riwayat Muslim, ya, sahabat Abdullah bin Amr beliau berkata, ya, roja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Kami pernah kembali bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ini dalam riwayat yang lain, Pak. Hatta idza kunna bima'in bitorik.
hingga sampai di air di tengah jalan, ketika dalam perjalanan menemukan air, Pak. Menemukan apa? Menemukan air. Ta'ajjala qaumun indal asri. Ya. Sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Fatawaddu'u wahum ijalun. Ya. Lalu mereka berwudu dalam keadaan terburu-buru. Jadi ceritanya agak berbeda Pak dengan apa? Hadis di atas ya. Kemudian fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhulam yamassahal ma'u. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun lantas bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Asbihul wudu'a. Sempurnakanlah wudu kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 241. Kaum muslimin wa musliman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab yang lain, yakni kitab At-Ta'liqat ala Umdatul Ahkam, halaman 26, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di beliau berkata, hadis di atas itu adalah ancaman, Pak. Ancaman. Ancaman untuk tumit. Yang mana tumit itu perkara yang kecil. Ya. Namun ternyata ancaman itu berlaku juga untuk hal yang lebih dari itu. Karena apa? Karena jika tidak dimaafkan yang sepele seperti tumit, maka yang lebih dari itu tentu tidak dimaafkan. Ini perlu kita pahami ya Pak ya. Jadi di dalam hadis ini kan Rasulullah SAW ya apa? Mengatakan celaka, ya celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tumit perkara kecil, perkara sepele, ya. Bukan berarti Pak nanti kalau yang kita lewatkan itu lebih besar, tidak ada ancamannya. Umpamanya Pak, tidak membasuh muka umpamanya. Ya. Membasuh mukanya tidak sempurna. Bagiannya lebih banyak. Bukan seperti itu. Justru apa? Kalau tumit saja bagian kecil aja ada ancamannya. Kalau bagiannya lebih besar, lebih banyak yang tidak kena air wudhu, ancamannya lebih besar. Itu yang perlu kita pahami. Maka dari hadis ini ya menerangkan apa Pak? Wajibnya menyempurnakan wudhu. Dan perintah untuk membasuh anggota-anggota wudhu. Dan yang luput dari hal itu, ya, dia bisa terjerumus ke dalam dosa besar karena diancam dengan neraka. Sebagaimana apa?
sebagaimana dalam hadis tersebut. Ini apa? Tidak membasuh tumit. Saking buru-burunya, Pak, saking tergesa-gesanya, terkadang kita kurang perhatian terhadap tumit-tumit kita. Demikian juga, Pak, terkadang kita kurang perhatian kepada, ya ini apa? Sikut-sikut kita. Sikut apa, Pak? Sikut, Pak? Ya. Siku, ya. Siku-siku kita, ya. Karena buru-buru. Makanya, Pak, termasuk adab, Pak, ya. Adab itu apa? Kita itu mendatangi sholat itu dengan sakinah, Pak. Sakinah dan wakor. Sakinah itu tenang, wakor itu wibawa, gitu. Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, itu. Makanya, Pak, kalau kita itu mau ke masjid, itu disunahkan apa, Pak? Jangan mepet komat atau nunggu komat di rumah. Nah, akhirnya apa? Tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Nanti khawatirnya apa? Itu tadi wudhunya nggak sempurna, akibatnya apa? Akibatnya sholatnya tidak sah. Karena saking buru-burunya. Ya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan, Pak. Ya. Bagaimana apabila ketika kita itu membasuh atau mencuci bagian wudhu, ada bagian yang tertutupi kotoran. Wudhu kita sah apa tidak? Ya. Menurut pakar fikih Madhab Syafi'i saat ini, yakni Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkata dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, beliau mengatakan wajib membasuh seluruh kulit dan rambut ketika membasuh. Seandainya di kuku ada kotoran yang menghalangi masuknya air atau terdapat cincin yang menutupi, maka wudhunya tidak sah. Ya. Ini penjelasan beliau. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi masuknya air, ya, ke dalam anggota badan yang wajib untuk dibasuh, maka apa? Maka wudhunya tidak sah. Di sini beliau mencontohkan dua hal, Pak. Yang pertama adalah kuku. Ya. Ini enggak khusus ibu-ibu, ini bapak-bapak juga bisa, Pak. Ya. Memang benar bapak-bapak enggak pakai kitek, Pak. Tapi kiteknya cat. Jenengan tukang cat, ya. Atau jenengan bukan tukang cat, maksudnya apa? Jenengan sedang mengecat rumahnya sendiri atau yang lainnya. Dan qadarullah apa? Kun jenengan kena cat. Berarti apa? Pertanyaannya, Pak. Cat tersebut, Pak, itu kira-kira menutupi masuknya air apa enggak, Pak? Cat. Menutupi. Berarti sebelum kita wudhu, kita harus berusaha, Bapak, untuk menghilangkannya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang dimudahkan, Pak. Ya. Banyak cara ya untuk kita menghilangkan apa? Contohnya cat, ya. Ini cat betulan ya, cat tembok ini ya. Nah kalau ibu-ibu bukan cat tembok,
cat kuku. Nah, perhatikan ini nggih, ibu-ibu. Mohon tidak ngobrol sendiri. Nah, cat kuku atau kitek. Nah, jangan sampai gara-gara kita ingin berhias, gitu. Ya, contohnya nyumbang gitu. Jangan sampai wudhu kita tidak sah gara-gara apa? Kuku kita tertutup oleh kitek. Makanya kalau boleh saya sarankan gitu, ibu-ibu gitu, kalau mau pakai kitek gitu, silahkan ketika dengan pas libur, Pak. Pak. Bu, pas libur sholat maksudnya ya ketika apa? Datang bulan. Atau kalau tidak ya menggunakan yakni cat kuku yang bisa masuk air namanya ine ya. Nanti bisa nyari ya. Ada sekarang alhamdulillah ya. Cat kuku atau kitek yang tembus air. Ya. Jangan sampai ya toh, jangan sampai ya itu ya menghalangi masuknya air ke kulit kita atau ke rambut kita. Nah, kemudian yang kedua di sini beliau mencontohkan apa? Yakni cincin, Mbak. Cincin. Nah, maka lebih selamatnya cincin atau demikian juga mungkin jam ya Pak kalau laki-laki. Laki-laki memang ada yang pakai cincin. Cincin terbuat dari besi. Ya, kalau laki-laki bapak-bapak mungkin pakai jam. Yang jamnya apa? Anti air atau tahan air, Pak? Kalau anti air kan nggak boleh kena air, berarti kan dicopot. Tahan air ya. Itu biasanya apa? Nggak dicopot. Nah, lebih selamatnya dicopot, Pak. Khawatirnya apa? Ada ada anggota badan atau anggota tubuh tangan kita yang tidak kena air wudhu. Nah, di sini dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Akhbarani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan ana rajulan bahwasanya ada seseorang tawaddoa. Ada seorang laki yang berwudu fataroka maudi'an dufurin ala qadamihi. Lantas bagian kuku kakinya tidak terbasah. Ada bagian kuku kakinya yang tidak terbasah. Fa'absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW apa Pak? Melihatnya. Apa komentar baginda Rasulullah SAW? Irji fa'ahsin wudu'aka. Ya, ulangilah wudumu dan perbaguslah wudumu. Waroja'a summa sholla. Lantas ia pun apa? Mengulangi dan kembali sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 243. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya berapa jumlah basuhan saat wudhu? Ya, berapa kali? Ya, jumlah basuhan saat wudhu. Ya, di sini beliau mengatakan apa? Salasan. 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan
Hadza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa, Pak? Ini sifat wudu yang paling sempurna. Kapan itu, Pak? Membasuhnya itu dilakukan apa? 3 kali basuhan. Kecuali apa, Pak? Kecuali iya, kecuali kepala ya. Hanya sekali mengusap. Itu sifat wudhu yang paling sempurna, Pak. Jadi yang paling sempurna membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, itu yang sempurna, Pak. Salasan. 3 kali, kecuali mengusap kepala. Cukup sekali saja. Ini sifat wudu yang paling sempurna. Ini sebagaimana, Pak, Bu, yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana dalam hadis, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Humrona, bahwasanya Humron Maula Utsman, bekas budaknya Utsman bin Affan, akhbarohu, beliau menceritakan, ana ura Utsman bin Affan da'a bi'inain, bahwasanya beliau pernah melihat Utsman bin Affan meminta air dalam wadah untuk berwudu. Fa'abroga ala kaffaihi salasa mirorin fagosalahuma. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya berapa kali, Pak? 3 kali. Fagosalahuma, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil ina'i. Kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau di dalam ina, dalam bejana atau dalam wadah. Famat maldo wastansaqo summa ghasala wajahu salasan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian apa? Istinsak, mengeluarkannya. Summa ghasala wajahu salasan, kemudian mencuci atau membasuh wajah beliau 3 kali. Wayadahi ilal mirfaqaini salasa mirorin. Kemudian beliau mencuci atau membasuh kedua tangan beliau sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepala beliau.
salasa mirorin ilal ka'baini. Kemudian beliau mencuci atau membasuh kedua kaki beliau sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Sumakola, kemudian beliau mengatakan, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man, barang siapa, sopo wongi, Pak, tawadhu'a, berwudu, nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu dengan atau seperti atau semisal wuduku ini, sholat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara dalam dirinya, maksudnya apa Pak? Tidak memikirkan urusan dunia dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Apa janjinya Rasulullah SAW Pak? Gufirolahu mata qaddama min danbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 199 dan Imam Muslim nomor 226. Ini Pak, Bu, ini sifat wudu yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ini sifat wudu yang paling sempurna, Pak. Ya. Semuanya dilakukan sebanyak 3 kali kecuali mengusap kepala. Ini yang pertama, Pak. Yang paling sempurna. 3 kali, 3 kali. Kemudian sifat yang kedua, Pak, membasuhnya itu 2 kali. 2 kali, 2 kali. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari nomor 158. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ada Nabi SAW tawadhu'a marotaini. Nabi SAW berwudu dengan membasuh 2 kali, 2 kali. Ini yang kedua, Pak. Yang pertama 3 kali, 3 kali semuanya, kecuali mengusap kepala. Ini yang paling sempurna, Pak. Yang paling apik. Yang kedua, Pak, 2 kali, 2 kali. Kecuali kepala ya, sama Pak, sekali ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Boleh juga, Pak, berbeda-beda. Misalnya berkumur-kumur ya toh, dan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Mencuci tangan 2 kali. Mencuci kaki sekali. Boleh enggak, Pak? Boleh. Pernah dereng, Pak? Praktekkan ya toh, sesekali. Biar apa? Biar sunnah itu hidup ya. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 enggak cuma kepala saja ya. Kaki pun ada yang sekali. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah praktek wudunya sahabat Abdullah bin Zaid ya. Dari Ammar beliau menuturkan, dari bapaknya dia mengatakan, aku menyaksikan Ammar bin Abi Hasan bertanya
kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau meminta sebaskom air, Pak. Ini termasuk apa, Pak? Bagusnya metode pengajaran para sahabat, Pak. Apa, Pak? Langsung praktek. Ketika ditanya bagaimana sifatnya wudhu Rasulullah SAW, langsung praktek, Pak. Tidak usah banyak ngomong gitu, langsung praktek. Apa? Meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangan, ya, lalu membasuhkannya 3 kali, Pak. Berarti apa, Pak? Sahabat Abdullah bin Zaid ketika membasuh kedua tangan beliau 3 kali. Ia lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Menggunakan 3 cidukan. Ya. Ia lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan memasukkan tangannya sampai ke siku sebanyak 2 kali. Kemudian beliau mencelupkan tangannya dan menggunakan untuk mengusapkan kepala sekali. Dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Lalu beliau mengusap kedua kakinya hingga mata kaki. Ya. Pertanyaannya, Pak. Tadi kan apa? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, pertanyaannya, cukupkah, Pak, kalau membasuhnya itu sekali saja? Semuanya sekali, Pak. Biar cepat, biar ngirit. Gimana, Pak? Ya, jawabannya adalah boleh, Pak. Kalau pertanyaannya boleh loh, Pak. Boleh apa tidak? Boleh. Tadi pertanyaannya, mana yang paling sempurna, Pak? Yang paling sempurna 3 kali, 3 kali kecuali apa? Kecuali ketika mengusap kepala. Itu kalau pertanyaannya mana yang paling sempurna. Tapi kalau pertanyaan boleh nggak sekali, maka jawabannya boleh. Apa alasannya, Pak? Alasan yang pertama, di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk mencuci lebih dari sekali. Tidak ada keterangannya, Pak. Coba kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholat, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Di situ tidak ada keterangannya, Pak. Lebih dari sekali, Pak. Berarti hukum masalahnya apa, Pak? Sekali. Itu dalil yang pertama, Pak. Boleh nggak sekali? Boleh. Dalilnya ayat. Surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk membasuh lebih dari sekali. Yang kedua, ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tawadhu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marotan. Ya.
Nabi SAW berwudu sekali-sekali. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 157. Ya. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa yang termasuk fardhu wudu adalah membasuh satu kali. Jadi yang wajib Pak itu sekali. Sekarang timbul pertanyaan Pak, boleh nggak membasuh lebih dari 3 kali Pak? Biar mantep. Boleh nggak? Biar tambah bersih. Boleh nggak? Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya syarah kitab Sahih Bukhari, belum menjelaskan hadis-hadis yang sampai kepada Nabi SAW atau dari Nabi Muhammad SAW mengenai tata cara wudhu tidak menunjukkan kalau beliau itu pernah melakukannya lebih dari 3 kali. Tidak ada Pak hadis yang menerangkan Nabi Muhammad SAW itu pernah berwudu lebih dari 3 kali. Maksudnya Pak, basuhannya. Bahkan yang ada Nabi Muhammad SAW mencela yang lebih dari 3 kali. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, ya, bahwasanya Pak, ceritanya Pak, ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab, yakni pedalaman Pak, ya, yang tinggalnya di gunung-gunung, di padang pasir, ya. Mendatangi Rasulullah SAW, lalu bertanya mengenai wudhu. Nah, lalu apa? Terlihat beliau membasuhnya 3 kali. Lantas Nabi SAW berwudhu, hadal wudhu. Inilah wudhu yang sebenarnya. Faman zada ala hada. Siapa yang menambah lebih dari itu, lebih dari 3 kali, fakot asana, maka dia telah keliru, wa ta'adda, telah melampaui batas, wa dolama, telah berbuat dolim.